Kemajuan teknologi digital saat ini telah membawa manusia dalam sebuah peradaban yang baru, yakni suatu peradaban yang membuat manusia sulit untuk terlepas dari teknologi digital. Hal ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi gereja masa kini, apalagi ketika gereja-gereja di dunia diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19. COVID-19 sendiri hadir di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sehingga banyak mengubah pola kebiasaan atau pola hidup dari semua kalangan masyarakat. Semua elemen dituntut untuk harus berubah, merubah pola hidup dari yang suka berkerumun untuk menjaga jarak, bahkan mengurangi segala aktivitas. Melihat keganasan COVID-19 saat itu, pemerintah Republik Indonesia meminta masyarakat untuk benar-benar membatasi ruang mobilisasi. Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI sebagai representasi gereja-gereja di Indonesia tidak tinggal diam, tapi ikut untuk merespon perintah atau permintaan pemerintah dengan menghimbau dan mengajak semua gereja di Indonesia untuk melakukan ibadah secara daring atau live streaming atau radio dari rumah masing-masing. Hal ini mendatangkan banyak polemik baik di kalangan umat maupun para pelayan Tuhan. Namun perdebatan yang paling kontroversial ialah dari kalangan hamba-hamba Tuhan. Beberapa kutipan langsung dari pernyataan mereka yang mengundang polemik menjadi viral di YouTube dan beberapa platform media digital lainnya. Sedangkan tanggapan dari beberapa warga gereja sendiri ialah bahwa keputusan beribadah di rumah merupakan tindakan orang Kristen yang tidak memiliki iman karena dianggap takut pada virus corona. Di sisi lain, ada juga warga gereja yang setuju akan ibadah secara digital, namun memiliki kekhawatiran karena beranggapan bahwa makna beribadah secara digital akan sangat berbeda dengan makna beribadah secara analog. Dengan kata lain, ibadah secara analog lebih didapat maknanya ketika mereka harus mengikuti ibadah secara digital. Ada juga yang merasa lebih nyaman beribadah secara tatap muka atau analog dibanding secara digital, karena persekutuan lebih dirasakan ketika beribadah secara analog. Hal ini yang kemudian membawa beberapa gereja mengambil keputusan untuk tetap memilih bergereja secara analog. Meskipun masih dilanda oleh virus COVID-19, namun dengan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, teman-teman, analog sendiri memiliki arti yang beragam. Secara umum, analog dikenal dengan suatu besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang, dan yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu. Sedangkan dalam KBBI, analog memiliki arti yang sama. Namun analog yang dimaksudkan oleh penulis ialah analog church atau gereja analog, di mana gereja analog merupakan gereja yang sudah lama ada dalam kehidupan gereja kita sejak abad pertama sampai saat ini. Biar lebih mudah, teman-teman bisa melihat gambar berikut ini. Ya, jadi gereja analog yang dimaksud adalah ruang fisik yang mempertemukan kita, yang telah kita jumpai sehari-hari, yang membuat kita membangun sebuah relasi. Kalau sudah tidak asing, kenapa J. Kim harus menuliskannya? Gereja analog hadir sebagai respon atas kehadiran gereja digital kita. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga bahwa sekarang kita sudah ada pada era digital. Sudah banyak gereja yang melakukan gereja digital ini. Di Indonesia sendiri, hal ini lebih dipraktekkan ketika pandemi COVID-19 merajalela di Ibu Pertiwi.
Gereja analog adalah panggilan untuk membangun dan menanyakan apakah kita menggunakan teknologi untuk membantu atau malah melukai pemahaman orang tentang Tuhan, penyembahan di gereja, dan diri mereka sendiri. J. Kim mengingatkan kita tentang visi Tuhan bagi gereja sebagai tali pengukur untuk cara kita memandang dan memanfaatkan teknologi. J. Kim adalah seorang pendeta pengajaran dan kepemimpinan di Vintage Faith Church di Santa Cruz, California. Dia bertugas di tim kepemimpinan inti dari proyek Regeneration dan menjadi tuan rumah dalam podcast Regeneration. Dia tinggal di Silicon Valley bersama istri dan kedua anaknya. Jika kita melihat latar belakang di mana J. Kim tinggal, yaitu di California, ternyata di sana memang ada begitu banyak gereja online atau gereja digital, sehingga menurut hemat kelompok, analog church menjadi relevan dengan konteks California, di mana sudah ada banyak gereja yang lebih ke digital daripada analog. Bahkan sudah banyak gereja yang lebih mengutamakan digital daripada analog, sehingga tujuan analog church ini ialah bagaimana Kim memperingatkan gereja-gereja bahwa kita tidak bisa menutup mata pada gereja-gereja digital, tapi jangan sampai gereja digital membuat kita melupakan gereja analog, meninggalkan begitu banyak esensi dari gereja analog, karena menurut Kim, transformasi atau hidup baru orang Kristen lebih bermakna di dalam analog church. Bagi Kim, kedua hal ini harus seimbang. Digital bukan hadir untuk menggantikan analog, bahkan analog akan tetap lebih baik daripada digital. Karena 3 poin dari gereja digital, kecepatan, kebebasan, dan individualisme. Dalam digital church ini memang ada kekuatan. Salah satu kekuatannya adalah kecepatan. Artinya setiap pengguna media sosial ketika sudah menggunakan media ini bisa dengan cepat, bahkan hanya menggerakkan jarinya, itu mencari channel-channel yang dia inginkan, berpindah dari satu channel ke channel yang lain. Namun dampak dari situasi yang cepat seperti itu ternyata menimbulkan sikap impatient atau rasa tidak sabar, ya, karena terbiasa dengan sesuatu yang cepat. Nah, ini salah satu kelemahan dan kekuatannya. Di sisi lain, di dalam digital church juga memberikan sarana atau fasilitas banyak pilihan, sehingga si pengguna bisa dengan bebas memilih tema, ayat yang secara pribadi dia sukai, memilih pembawa firman yang mungkin dia sukai, sehingga pilihan-pilihan itu hanya mengalir saja berdasarkan mood yang mereka rasakan, sehingga memunculkan kedangkalan di dalam pemaknaan akan firman Tuhan tersebut. Nah, yang ketiga tentu saja adalah sikap individualistik. Jelas ketika menggunakan digital church ini, mereka bisa melakukan dimanapun dia berada, secara sendirian, tidak terbatas ruang dan waktu. Namun demikian, akhirnya ini akan mengikis relasi satu dengan yang lain. Padahal Roma 12 ayat 15 mengatakan secara empati, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, bersedih dengan orang yang bersedih. Nah, kelompok 8 menyadari bahwa analog church ini bertumbuh pelan, namun pasti. Kami justru juga melihat bahwa kelompok lebih mendorong analog church ini menjadi bagian yang untuk membangun proses. Salah satunya adalah di dalam analog church kami melihat ada kebersamaan yang terpancar. Karena gereja analog itu seringkali dianggap sebagai gereja yang tradisional, namun di dalamnya ada kebersamaan satu dengan yang lain. Relasi satu dengan yang lain sangat kuat. Nah, berbeda dengan digital church. Digital church, orang memaknai bahwa segala sesuatu yang digital itu sifatnya informatif, menyampaikan atau menjual produk. Namun analog church ini lebih kepada transformatif, yaitu mentransformasi orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua adalah walaupun seolah-olah melambat ketika dunia cepat, justru sebaliknya analog church ini menjadi pengontrol atau rem
untuk menfilter perubahan dunia yang begitu cepat, yang tidak semua orang pun bisa mengeremnya, dan bahkan ketika tidak sadar diri, orang tersebut tenggelam di dalam perubahan yang begitu cepat. Namun analog chat kembali menjadi filter untuk memperlambat dan menjadi reflektif kembali kepada kebenaran yang sejati. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Nah, yang ketiga, kami melihat bahwa analog chat mengedepankan komunitas atau komuni. Ini sesuai dengan firman Tuhan, karena gereja merupakan persekutuan orang-orang yang percaya. Bersekutu berarti hidup bersama, ada arti kehadiran di situ. Ini juga mempunyai kekuatan secara moral ketika gereja dikritik dari luar, gereja dikritik dari dunia, sehingga komunitas dan komuni yang benar-benar ada ini bisa menghadapi tantangan atau kritikan dari luar dengan lebih baik. Berbeda dengan digital chat yang mereka hidup terpencar, mereka tidak saling terkait satu dengan yang lain, sehingga ketika mungkin dapat kritik atau tantangan dari luar, seolah tidak ada keterikatan anggota satu dengan anggota lain. Sekali lagi bahwa kekuatan serta kelemahan analog chat serta digital chat kelompok 8 sampaikan ini memaknai bahwa sekali lagi kami menggambarkan bahwa analog chat itu menggambarkan proses transformasi. Mungkin di Indonesia kita tidak terlalu merasakan bagaimana pengaruh dari gereja digital itu sendiri. Tetapi di belahan dunia yang sudah maju, seperti dalam bacaan yaitu Amerika Serikat, baik itu gereja kecil maupun gereja besar, hampir semua hidup dalam teknologi, hidup di dalam dunia digital. Gereja analog hadir dan kami mencantumkan ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana ibadah secara langsung, ibadah secara tatap muka ya ataupun gereja analog itu memberikan rasa yang lebih dapat, pemahaman dan pertumbuhan iman itu lebih dapat di sana. Yang kedua, membangun fondasi moral anak lebih baik, dikarenakan apa? Banyak gangguan, banyak godaan yang ada ketika kita menggunakan handphone untuk ibadah. Yang ketiga, membangun pribadi yang lebih baik antara kita, dikarenakan apa? Kehidupan nyata, kehidupan yang secara tatap muka jauh lebih baik daripada media virtual ataupun gereja digital. Digital tidak mampu memberikan kita rasa, memberikan kita cium, dan memberikan kita sentuh. Digital tidak mampu memberikan kita pengalaman secara langsung. Dari kelemahan digital yang ada, sesungguhnya harus menjadi alarm bagi kita. Kita boleh memberikan tempat bagi digital, tetapi yang tidak boleh adalah menjadikan digital sebagai tempat satu-satunya. Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Kim di awal bukunya, jam tangan adalah kesempurnaan dari analog dan digital. Kita memang membutuhkan digital, tetapi digital yang tetap berdiam dan berjalan bersama dengan analog. Kita boleh menjadi gereja yang tidak menutup mata dan membuka telinga bagi perkembangan digital. Tapi dengan itu kita tidak bisa menjadi gereja yang tidak seimbang, lebih condong kepada perkembangan digital. Karena kita juga tidak boleh melupakan analog church ini. Karena di dalam analog church ini terdapat pemahaman atau pemaknaan teologis yang sangat mendalam dan sangat berarti juga. Kalau kelompok sebelumnya membahas tentang gereja 3.0, maka pada pembahasan kelompok kali ini, menurut kelompok analog church merupakan sebuah refleksi tapi juga sebuah kritik terhadap digital church atau kehadiran dari gereja 4.0 itu sendiri. Sehingga meskipun digital church memiliki banyak kelemahan, namun hal yang paling penting untuk kita catat adalah jangan kita menjadikan digital church sebagai musuh dari analog church itu sendiri, atau jangan kita mempertentangkan antara kedua hal ini, antara analog church dan juga digital church, karena digital tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa ragawi. Nah, hal yang menarik di sini kelompok ingin menanggapi dan mengambil sebuah pendapat dari seorang pendeta, yaitu Pak Pendeta Yosias, di mana di dalam video atau materi yang ia bawakan kepada GKI
Perniagaan tanggal 27 Mei 2020 yang menyampaikan bahwa ibadah Kristen dialami dalam dua hal. Yang pertama yaitu persekutuan dengan Kristus yang berinkarnasi, dan yang kedua adalah bagaimana persekutuan dengan Roh Kudus yang di dalam tanda kutip secara spiritual. Nah, jadi bagaimana ia ingin menjelaskan bahwa Allah yang transenden itu benar-benar datang dan menjumpai manusia dan bertemu dengan manusia itu dengan membentuk seperti daging manusia itu sendiri atau berbentuk ragawi. Sehingga ragawi di sini juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Ragawi atau sifat dari analog church ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam melakukan perjumpaan sebagai gereja. Lalu bagaimana dengan hal yang kedua, di mana Allah juga berjumpa dengan kita, berjumpa dengan manusia dalam bentuk Roh Kudus yang secara spiritual sesungguhnya tidak dapat kita lihat secara nampak atau secara langsung atau secara ragawi. Sehingga digital dan analog church ini bukan saling meniadakan, tetapi saling mengisi antara satu dengan yang lain. Analog church menekankan pada ruang dan waktu di mana kita bertemu secara fisik, di mana di sana ada sentuhan, ada rasa dan sebagainya. Sedangkan digital church kita lebih menekankan kepada imajinasi. Sehingga yang kita lakukan itu bukan langsung bersentuhan secara langsung, tetapi membutuhkan daya imajinasi yang tinggi. Hal yang berikutnya yang menjadi tanggapan kritis dari kelompok ialah apapun itu, mau ibadah digital atau ibadah secara analog church atau digital church, yang paling penting bagaimana kedua hal ini tetap menjadi ibadah Kristen yang sesungguhnya atau menjadi ibadah Kristen yang sejati, seperti yang tertera di dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sehingga di sini ya hal yang kedua ini menekankan kepada kita bahwa apapun ibadah yang kita lakukan harus tetap memperhatikan sisi atau makna dari ibadah itu sendiri, yaitu bagaimana betul-betul mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Yang terakhir, menurut kelompok, ibadah digital memang bisa dilakukan ya. Bahkan nanti ketika kalau ditanya apakah ketika COVID ini berlalu ibadah digital itu bisa tetap dilakukan, ya mungkin bisa saja, karena faktanya sudah banyak yang melakukan. Dan ketika kita dipaksakan, ya dan tanda kutip dipaksakan, ketika wabah COVID ini ada, kita bisa melihat bahwa kita sudah berjalan di dalam ibadah digital itu sendiri. Tapi poin yang ingin kelompok sampaikan ialah apakah ibadah digital ini benar-benar membantu kita untuk membangun spiritualitas kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama, ataukah sebaliknya bahwa digital church ini malah memperparah relasi kita dalam membangun spiritualitas dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sehingga pertanyaan reflektif sesungguhnya bagi kita, apakah benar spiritualitas kita ini hanya dapat bertumbuh di dalam digital church tanpa melibatkan analog church itu sendiri. Jadi apakah spiritualitas kita ini dapat bertumbuh hanya di dalam digital church tanpa melibatkan analog church? Nah, bagi kami kelompok, kami rasa jawabannya ialah tidak. Kita tetap membutuhkan sentuhan, kita tetap membutuhkan rasa, kita tetap membutuhkan analog church karena kita adalah makhluk fisik. Kita bukan hanya makhluk yang terdiri dari jiwa saja, bukan hanya imajinasi saja yang kita perlu, tetapi kita juga membentukkan hal secara fisik seperti yang dikatakan oleh Leonard di dalam bacaan ini juga. Sehingga digital boleh membantu kita, tetapi digital tidak boleh menggantikan analog church. Karena seperti yang dikatakan oleh Jay Kim bahwa ada sudut perbedaan yang bisa dilihat dari kedua hal ini. Kalau analog church atau dalam tanda kutip ragawi, dia menghasilkan transformasi, sedangkan sebaliknya digital church yaitu informasi. Kalau di dalam analog church kita benar-benar terlibat, maka di dalam
digital church sepertinya terlihat seperti kita menghibur, ya, kita sedang terhibur. Lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya di dalam analog church kita betul-betul menyaksikan, bahkan kita betul-betul melihat secara langsung, maka di dalam digital church ini kita terlihat seperti sedang menonton begitu. Sehingga pertanyaan kritis yang ingin kelompok sampaikan juga, kira-kira saudara atau teman-teman sekalian lebih nyaman yang mana? Digital church atau analog church? Jadi lebih nyaman sama digital church atau analog church? Atau nyaman sama kedua-duanya? Seperti yang dikatakan Jay Kim bahwa jam tangan adalah kesempurnaan dari analog dan digital. Kita bisa pikirkan jawabannya secara bersama. Berdasarkan penjelasan yang telah kelompok paparkan, maka kelompok merefleksikan bahwa hidup di tengah perkembangan digital yang semakin maju, gereja tidak bisa menutup mata untuk melibatkan diri dalam konteks kemajuan digital ini. Sebab, digital merupakan salah satu media yang dapat menolong gereja untuk menjawab konteks di mana gereja hadir dan eksis. Kelompok juga merefleksikan bahwa kiranya di tengah pandemik yang menuntun kita harus hidup berdampingan dengan digital ini, maka kita sebagai gereja harus sama seperti yang Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 16 bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, agar supaya ada keseimbangan antara yang digital dan analog. So we are coming with a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to. Thankful, it's a must, yeah. So blessings fall by my